Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kita. Kali ini kita berada di perempatan Gayam, teman-teman. Nah, perempatan Gayam ini tepatnya di selatan Jembatan Layang Lempuyangan ya, teman-teman ya. Terus di sini kita akan memberikan tutorial dari perempatan Gayam menuju Puro Pakualaman. Nah, apa saja yang akan kita temui, apa saja yang akan kita jumpai, simak terus video ini. Oke teman-teman, tak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju Puro Pakualaman. Sebelum itu teman-teman, di perempatan Gayam ini ada beberapa tempat yang menurut saya legend teman-teman ya. Salah satunya ini, ada Apotek Waringin ini teman-teman. Siapa yang nggak tahu Apotek Waringin, pasti kebanyakan tahu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang punya kenangan atau pernah beli di sini, bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi Sekolah Dasar Negeri Tukangan teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang mengajar atau alumni SD Negeri Tukangan ini, mungkin bisa komen di bawah ini. Oke, sekarang kita akan menyeberang ya teman-teman ya. Harap hati-hati teman-teman kalau menyeberang, bisa lewat jalan sini atau zebra cross ya teman-teman ya. Oke, masih hijau teman-teman. Oke, sudah merah, kita nyebrang pelan-pelan. Nah, kita akan menuju ini ke barat ya teman-teman ya. Nanti kita akan sepil lewat jalan pintas yang mungkin hanya segelintir orang Jogja yang tahu ya. Nanti akan tembus ke jalan yang satunya. Ini kita berada di Jalan Maijen Bambang. Nah, kita akan jalan ke sini teman-teman. Nah, di sini banyak sekali dari pengendara yang tahu jalan ini, kemudian lewat sini. Nah, itu teman-teman, salah satunya. Jadi semisal ada yang tahu, banyak yang tahu tentang jalan ini, pasti lewat sini teman-teman. Tapi kalau yang tidak tahu ya pasti tidak lewat sini. Nah, ini jalan ini tembus mana? Nah, nanti kita akan lihat tembusannya ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia jalannya. Nah, ketika lewat jalan sini pasti teman-teman pengendara motor masuknya hati-hati, karena ini teman-teman. Nah, ini masuknya tipis banget ini. Jadi lewatnya sini. Nah, ini kayak ini teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita tembus jalan mana? Nah, dan ketika teman-teman pengendara motor lewat sini, harap hati-hati ya, karena di sini dilarang ngebut dan tentunya banyak polisi tidur. Jadi kalau lewat sini teman-teman pengendara motor harap hati-hati. Tapi kalau pejalan kaki itu sangat enak sekali lewat sini, karena hampir tidak ada motor loh. Ini contohnya, salah satunya ini. Nah, tetapi teman-teman, ini kebetulan kita pas weekend, jadi motor yang lewat sini tidak sebanyak hari-hari biasanya. Nah, ini kita sudah mau sampai ke ujung jalan ini ya, jalan pintas ini. Nah, nih ketika dari selatan, ini juga ada pembatas ini teman-teman, untuk membatasi pengendara motor juga. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah sampai tembusan jalan ini. Ini kalau teman-teman ke arah selatan itu menuju Jalan Harjono ya teman-teman ya. Itu Harjono itu nanti kalau tidak salah tembusnya Jalan Sultan Agung teman-teman. Kemudian kalau ke sana nanti akan tembus Jalan Gajah Mada teman-teman. Tepatnya di situ depan Hotel Jambuluwuk teman-teman, sebelah sana ya.
Dan kita ketika keluar dari sini langsung bisa melihat Polsek Pakualaman. Oke. Dan di sini juga masih kental ornamen-ornamen Jawa ya ini. Ini sepertinya rumah ini, teman-teman. Rumah. Oke, langsung aja kita gaskan. Kita menuju ke barat ya, teman-teman ya, ini. Barat. Nah, ini ada apa saja? Salah satunya ini tadi, teman-teman, ada Polsek Pakualaman. Siapa nih yang tanya Polsek Pakualaman sebelah mana? Nah, ini dia, teman-teman. Polsek Pakualaman sebelah sini ya. Nah, ini. Polsek Pakualaman sebelah sini, teman-teman. Mau bikin SKCK di sini bisa, teman-teman. Oke, kita lanjut ke arah barat. Dan nanti kita akan melewati beberapa kuliner khas di daerah sini ya, teman-teman, Pakualaman. Nah, jalan ke arah barat ini, teman-teman. Jalan lagi. Nah, ini kita di sebelah baratnya Polsek ini ada lagi puskesmas baru, teman-teman. Infonya belum lama diresmikan dan belum lama juga beroperasi, yaitu Puskesmas Pakualaman. Yang tanya Puskesmas Pakualaman yang baru sebelah mana? Nah, ini dia, teman-teman, Puskesmas Pakualaman. Jadi keamanan terjamin, kesehatan pun terjamin. Nih, Puskesmas Pakualaman. Masih baru, teman-teman, puskesmasnya. Oke, kita jalan lagi ke barat, teman-teman. Kalau teman-teman langsung lurus terus ke sana, nanti akan tembus ke Jalan Gajah Mada, tepatnya depan Hotel Jambuluuk ya, teman-teman ya. Ini puskesmasnya masih baru banget ya, teman-teman. Ini puskesmasnya masih baru banget nih. Nah, kita akan lewat sini ya, teman-teman ya. Nah, ini juga termasuk jalan pintas, teman-teman. Ketika teman-teman dari arah utara, lampu merah Hayamuruk, nah itu bisa ke arah selatan menuju Gajah Mada. Biasanya macet, itu biasanya juga, teman-teman, ada yang lewat sini, teman-teman. Jadi lampu merah perempatan Hayamuruk belok kiri, lurus maksud saya, lurus ke selatan kemudian belok kiri. Nah, nantilah sini dan lewat sini, teman. Nah, kita sekarang berada di Jalan Harjo Winatan, teman-teman ya. Ini Jalan Harjo Winatan. Ini tapak jalannya. Dan ini pelangnya khusus kayak gini ya, teman-teman. Kalau di Jogja kebanyakan nama jalan itu biasanya di bawahnya ada aksara Jawa ya, teman-teman ya. Itu aksara Jawanya bacanya Jalan Harjo Winatan gitu, teman-teman. Sama sesuai dengan yang di atasnya. Tuh, teman-teman. Kita lanjut ke selatan, teman-teman. Nah, di jalan ini nanti teman-teman akan menjumpai makanan atau kuliner yang khas di Pakualaman. Salah satunya ada es rujak. Yang kedua nanti ada namanya mie ayam bakso. Ada yang suka es rujak? Oke, bisa komen di bawah ini ya, teman-teman ya. Dan ini juga ada es rujak juga, teman. Rujak es krim. Jadi rujak es krimnya itu berbagai macam jenis ya, teman-teman, atau outlet ya di sini ya. Kita jalan lagi ke
selatan ini teman-teman. Jalan lagi ke selatan. Nah, ini kita kalau ke sini ada namanya SD Negeri Puro Pakualaman 1 teman-teman. Ke sana. Itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke selatan. Nanti kita akan menjumpai kelurahan. Mungkin teman-teman kalau yang lihat sini ada yang nggak ngeh ya, kalau ini kelurahan. Nah, ini dia teman-teman, kantor kelurahan Purwokinantri di Kementerian Pakualaman. Nah, ini dia teman-teman kantornya. Nggak kelihatan teman-teman kalau teman-teman sini. Ini salah satu kantor kelurahan di Pakualaman, yaitu Kelurahan Purwokinantri teman-teman. Nih, yang mau bayar SPPT PBB, ada yang mau ngurus surat-surat atau nikah, nah, bisa kesini teman. Daerah Pakualaman, terutama daerah Purwokinantri. Kita langsung jalan ke selatan lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau tidak salah ya teman-teman, di sebelah kiri kita ini ada tembok besar. Itu salah satu tempat yang dimananya tempat tinggalnya Wakil Gubernur DIY teman-teman. Nanti kita akan lihat ya teman-teman ya. Jadi di Puro Pakualaman itu adalah tempat tinggalnya Wakil Gubernur DIY. Karena Wakil Gubernur DIY itu merupakan salah satu petinggi yang ada di DIY. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu dijabat oleh KGPAA Pakualam ke-10 teman-teman. Nah, ini kita sudah mau sampai, anunya teman-teman, rujak es krimnya ini teman-teman. Oh, ternyata sudah buka belum ya? Nah, ini dia teman-teman, es rujak es krim yang pertama Pak Nardi. Oh, ternyata sudah bukain teman-teman, tapi masih sangat sepi ya ini ya teman-teman, karena masih pagi. Biasanya tuh paling rame itu pas siang hari ya teman-teman, pas panas-panasnya itu rame. Dan di sini rujak es krimnya murah teman-teman, hanya 10.000. Teman-teman sudah bisa menikmati rujak es krim yang pertama di Pakualaman itu teman-teman. Ini dia teman-teman ya. Yang penasaran tempatnya tadi, bisa cek di video kita dari awal tadi sampai sini. Nah, ini dia es rujak es krim di Pakualaman yang terkenal itu teman-teman. Kalau mau kesini tanpa antri, tanpa sesak-sesakan, tanpa penuh-penuhan, nah, saya rekomendasikan jam-jam segini ya teman, sekitar jam 9 sampai jam 10 teman-teman. Oke, kita lanjut ke selatan teman-teman. Nah, ini tempatnya luas teman-teman, sangat nyaman. Ini teman-teman juga bisa menggelar klasa di sini. Nah, ini kayak di sini. Nah, di sini teman-teman. Oh, ini kebetulan ada yang mau beli nih kayaknya. Pelanggan pertama ini. Oke, kita lanjut ke selatan teman-teman. Kita ke selatan, nanti kita menemui mie ayam bakso yang cukup legend teman-teman. Ini dulu kayaknya pernah di review sama Ruben Onsu teman-teman.
Nah ini udah buka, ini buat sarapan bisa teman. Nah ini sudah ada yang beli ya teman-teman ya. Ini dia mie ayam bakso ceker Cak Iwan. Wah udah buka teman-teman. Nah ini kalau jam segini masih lumayan sepi ya. Tapi kalau udah siang hari ini sudah ramai banget teman-teman. Penampakan, wah, baksonya ginuk-ginuk, mie ayamnya josjis. Ini pernah didatangi Ruben Onsu ya teman-teman. Mantep josjis. Yang nostalgia pengen ke mie ayam ceker Cak Iwan bisa langsung kesini ya. Pasti teman-teman punya kenangan di mie ayam Cak Iwan ini. Mungkin ada yang punya kenangan bersama siapa pernah kesini, bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Ini pas banget sebelah baratnya Puro Pakualaman. Begitu teman-teman. Nah, mantap kan? Oke, kita langsung aja ke arah selatan. Ini kita sudah sampai pertigaan ya teman-teman ya. Pertigaan ini teman-teman, kalau semisal ke kanan, ini ke kanan, ini nanti teman-teman akan tembus ke Jalan Gajah Mada. Gajah Mada yang nanti ke selatan dikit sudah lampu merah. Lebih terkenalnya lampu merah bioskop Permata kalau zaman dulu. Mungkin ada yang tahu, bisa komen di bawah ini. Terus ini kita ini ke sebelah timur teman-teman. Kita sudah masuk Kampung Kauman Pakualaman tuh teman-teman. Nah ini dia teman-teman, tembok dari Puro Pakualaman. Nah ini putih ini teman-teman, dengan arsitektur khas Jawa banget. Dan Puro Pakualaman ini juga seperti yang saya katakan tadi teman-teman, merupakan tempat tinggal wakil gubernur DIY ya teman-teman, atau dijabat oleh KG PAA Pakualam ke-10 teman-teman. Dan di sini bukan jalan umum ya teman-teman ya. Kalau lihat sini bukan jalan umum. Jadi teman-teman jangan lewat sini ya. Terus nah itu sedikit penampakan, kita tidak boleh masuk ya ini ya teman-teman, harus izin dulu. Harus ada surat izinnya. Siapa yang pernah masuk Puro Pakualaman bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Nah selain itu teman-teman, kita akan melewati namanya masjid. Masjid apakah itu? Nah ini dia teman-teman, masjid yang saya maksud. Masjid Besar Pakualaman. Ini sama dengan yang di keraton ya teman-teman. Di keraton juga ada masjid. Di sebelah baratnya itu, ini juga teman-teman, di sebelah barat Puro Pakualaman juga ada masjid, Masjid Besar Pakualaman. Nah kalau di sebelah sini teman-teman, kita berada di namanya alun-alun Sewandanan teman-teman. Kalau di alun-alun utara itu kan di depannya keraton. Nah ini kalau di depannya Puro Pakualaman adalah alun-alun Sewandanan teman-teman namanya. Sesuai nama jalannya, Jalan Sewandanan. Nah ini sebelah sini itu juga ada Masjid Besar Pakualaman. Yuk kita lihat sedikit ya teman-teman, Masjid Besar. Nah ini kita disambut dengan tulisan terus luhur terus Toraharjo. Ada yang tahu artinya ini mungkin bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Nah ketika teman-teman mau ke toiletnya sebelah sini, kalau mau wudhu sebelah sini. Nah wudhunya sebelah sini untuk yang pria, yang perempuan wudhunya di sana. Dan ini kebetulan ditutup ya teman-teman, karena belum masuk waktu sholat, jadi ditutup. Tampak depan dari Masjid Besar Pakualaman seperti ini ya teman-teman ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah memasuki depan dari Puro Pakualaman ya teman-teman ya. Ini kita berada di alun-alun Sewandanan sebelah sini, sesuai dengan nama jalannya, Jalan Sewandanan. Nah, kita akan masuk. Maksud saya melewati depannya ya. Ini mohon maaf teman-teman, kita belum bisa masuk karena harus izin ya teman-teman ya. Di sini. Nah, ini bagian sirip sebelah kanan atau barat. Nah, kita jalan sampai di depan gerbang dari Puro Pakualaman. Nah, ini dia teman-teman, depan dari Puro Pakualaman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini biasanya juga dijaga oleh abdi dalam ya teman-teman ya. Dan abdi dalam di sini kebanyakan itu tidak memakai alas kaki teman-teman. Jadi salah satu keunikan yang ada di sini, abdi dalamnya itu tidak memakai alas kaki teman-teman. Kemudian arsitektur di Puro Pakualaman ini sangat khas sekali dengan Jawa ya teman-teman ya. Ini biar kelihatan, sedikit kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini dia depan dari Puro Pakualaman, pintu gerbangnya ya teman-teman ya. Ada yang pernah masuk ke Puro Pakualaman? Mungkin bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Nah, ini tampilan dari depannya ya teman-teman ya, seperti ini. Karena seperti saya informasikan tadi, Puro Pakualaman merupakan tempat tinggal Wakil Gubernur DIY ya teman-teman, atau KGPAA Pakualam ke-10. Nah, itu teman, PA tuh Pakualam. Nah, ini ada Romawi X itu ada 10. Wah, bener kan teman-teman. Nah, di depan Puro Pakualaman tersebut juga ada namanya alun-alun Sewandanan, untuk sebagai ruang terbuka ya teman-teman, dan istilahnya juga sebagai tempat sosial raja dengan masyarakatnya. Yang dimaksud ini teman-teman, alun-alun Sewandanan. Dulunya ini alun-alun ini seperti sama alun-alun utara. Kalau yang teman-teman sudah pernah ke alun-alun utara, nah ini Puro Pakualaman juga punya alun-alun namanya alun-alun Sewandanan teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Gitu. Terus kalau di sini teman-teman, konsepnya itu tidak jauh berbeda ya teman-teman dengan bentuk Kesultanan Yogyakarta, tapi di Puro Pakualaman ini skalanya lebih kecil teman-teman. Dan Puro Pakualaman ini menghadapnya ke selatan ya teman-teman ya. Menghadapnya ke selatan itu sebagai bentuk penghormatan kepada eksistensi Kesultanan Yogyakarta teman-teman. Kesultanan Yogyakarta itu ya yang di depan alun-alun utara itu teman-teman, yaitu keraton teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Ini kalau lihat sini ya juga hati-hati ya teman, karena banyak lalu lintas, lalu lalang di sini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman video kali ini, tutorial dari lampu merah Gayam. Kalau salah mohon koreksi di komen teman-teman. Sampai ke Puro Pakualaman. Tadi sudah ada makanan legend seperti rujak es krim, kemudian bakso dan mie ayam Cak Iwan,
Dan dari segi religi kita juga sudah menemukan atau menjumpai Masjid Besar Pakualaman. Dan ini adalah titik finishnya teman-teman, yaitu Pura Pakualaman sendiri. Nah ini dia. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Jika bermanfaat, mohon dibantu untuk share ke teman-temannya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.